Dan pemirsa, 1 pekan sudah terlewati sejak gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu. Namun di Kabupaten Nagekeo, warga ternyata masih bertahan di tenda-tenda pengungsian darurat yang dibangun secara swadaya dan mandiri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV ada Joy Jones dan juru kamera Syadam Rahman langsung dari lokasi di sana. Joy, bagaimana kondisi terkini khususnya warga yang mengungsi dengan mandiri? Bantuan apa saja yang mereka butuhkan saat ini? Ya, Alka dan juga pemirsa, benar sekali, tepatnya saya berada di desa atau kampung Marapokot pemirsa di Kabupaten Nagekeo. Dan pemirsa, tepat di belakang saya saat ini adalah posko yang didirikan mandiri masyarakat yang berasal dari desa Marapokot. Ini satu desa pemirsa, total ada 59 kakak dan 211 jiwa yang mengungsi di tempat saat ini saya melaporkan. Pemirsa bisa dilihat di belakang saya bahwa saat ini masyarakat tengah melaksanakan aktivitas yang berada di posko yang mereka dirikan ini. Ada yang makan, ada juga yang saat ini tengah beristirahat, dan juga terdapat bantuan kesehatan yang turun di tempat ini untuk memberikan kesehatan atau memberikan bantuan kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik dan melainkan juga kesehatan mental. Mengapa Alka dan juga pemirsa kesehatan mental menjadi sangat penting? Karena pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan pengalaman kami selama kami berada di sini, memang kondisi bencananya sudah mulai berkurang. Namun pemirsa, dapat kami informasikan bahwa trauma yang mereka alami masih juga terasa. Dengan buktinya apa pemirsa? Karena masyarakat merasa tidak aman untuk kembali ke lokasi mereka masing-masing. Mengapa hal tersebut semakin jelas pemirsa di desa Marapokot ini? Karena tahun 92 pemirsa, hal serupa juga pernah terjadi, gempa bumi pernah terjadi di tempat ini, dan dampak pada tahun 92 itu sangat terasa. 92 dan juga tahun 2026 ini, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Andi Lukman. Ini adalah masyarakat dan juga korban di tahun 2026. Pak, mengapa sih Pak, khususnya untuk desa Bapak sendiri ini traumanya? Takutnya kejadian yang kami trauma ini karena takutnya tenggelam seperti kemarin yang tahun 92 itu. 2 kampung yang sampai tenggelam itu. Memangnya tahun 92 itu dampaknya separah apa Pak? Parah, memang parah Pak, karena airnya besar. Ya. Tenggelam ya Pak? Tenggelam Pak. Desanya hilang? Desanya hilang Pak. Oh, oke. Pak, namun harapannya apa Pak ke depan terkait dengan trauma yang dialami oleh masyarakat, terutama untuk keluarga-keluarga Bapak di tempat ini saat ini? Ya, seperti apa yang kami alami, seperti itulah yang kami rasakan, maka kami tetap tidak mau pulang dulu. Ya. Sampai tunggu kembali pulih. Seperti biasa. Sampai berasa aman ya Pak? Ya. Oke. Baik Bapak Andi, terima kasih atas waktunya telah berbagi bersama Metro TV. Nah, itu tadi pemirsa, bahwa masyarakat mengalami trauma itu bukan tanpa alasan, melainkan ada bencana tahun 92 yang mereka alami, dan desa Marapokot itu harus berpindah karena satu desa hilang pemirsa. Dan pada tahun 2026 ini bencana alam terjadi lagi seperti saat ini, gempa bumi terjadi di desa mereka, sehingga trauma yang mereka alami cukup besar, sehingga dari awal terjadinya gempa hingga saat ini mereka belum kembali ke desa mereka. Meskipun pada desa mereka saat ini belum hilang seperti tahun 92, namun trauma yang mereka alami masih terasa hingga saat ini. Demikian Alka. Joy, dari pantauan Anda di sana, mengingat ini adalah tenda-tenda darurat mandiri didirikan oleh warga di sana, apakah bantuan distribusi logistik juga sudah menjangkau daerah tersebut? Ya, Alka dan juga pemirsa, benar sekali bahwa terkait dengan bantuan dan terkait dengan tenda saat ini memang ini dilakukan atau dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Namun berdasarkan informasi yang kami terima bahwa memang bantuan makanan memang sudah terasa hingga saat ini. Namun memang seperti obat-obatan, mereka harus menunggu tim medis datang atau tidak mereka dirujuk ke klinik yang dekat. Namun hal yang paling mereka butuhkan saat ini yang berdasarkan kami dapatkan tidak hanya sekedar makanan yang saat ini memang sudah terjangkau dan kita harapkan terus terjaga. Namun ada hal yang paling penting, yaitu tadi seperti yang kami sampaikan bahwa trauma healing yang mereka
dapati pasca terjadi bencana bisa segera terobati. Karena pemirsa dan juga Alka sebagai gambaran saja terdapat anak yang bahkan jika ia terpisah dari ibunya dan dia melihat tanah, dia akan menangis karena rasa trauma yang dia alami pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dan sedikit saja guncangan, Alka dan juga pemirsa, gempa susulan yang terjadi dengan getaran yang sangat minim, namun mereka merasakan tersebut, maka trauma yang mereka alami kembali muncul dan mereka kembali lari berhamburan. Meskipun jika saya orang yang dari luar pemirsa datang ke sini, saya merasa bahwa itu biasa saja, namun bagi mereka hal tersebut sangat membekas pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Ditambah lagi kampung mereka, satu kampung hilang pada tahun 92 dan masih ada korban yang mengalami hal serupa di tahun 2026 ini. Hal tersebutlah yang semakin memperparah Alka dan juga pemirsa. Jadi kita berharap bahwa trauma yang mereka alami dapat segera hilang dan mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Demikian Alka. Di tenda darurat saat ini Anda melaporkan, apakah Anda memantau cukup banyak yang berasal dari kelompok rentan, anak-anak dan juga ibu lansia serta ibu hamil? Joy? Ya, Alka dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bahwa memang kaum rentan seperti anak-anak, ibu-ibu, dan juga lansia terlihat di tempat ini. Karena mengingat bahwa ini satu kampung, terdapat lebih dari 50 kakak yang saat ini mengungsi di tempat ini. Ya, beginilah ala kadarnya, Alka dan juga pemirsa, terkait dengan kondisi tenda pengungsian. Rentan akan kesehatan menjadi hal yang paling dialami oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena dapat saya gambarkan cuaca di malam hari sangat dingin. Dan berbeda halnya dengan siang hari, suhu udara sangat tinggi sekali, sangat panas sekali. Perbedaan suhu ini yang mengakibatkan masyarakat menjadi rentan terkena penyakit karena tinggal di tempat yang dapat Anda lihat seperti ini. Dan mereka sudah berada di sini 8 hari, besok merupakan hari yang ke-9. Alka. Baik, Joe Jones, terima kasih laporan Anda dari lokasi. Salam sehat selalu dan jaga kesehatan Anda di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.